wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya minta tolong teman-temannya dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Baik, saya mulai. Perkenalkan, nama saya Fatona. Kalian bisa memanggil saya Ibu Fat atau ya pokoknya terserah kalian, asal jangan panggil Ibu Ana ya, karena itu terdengar aneh di telinga saya. Nah, saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum pelajaran dimulai, saya ingin tahu berapa jumlah di sini siswanya? Ada 30, oke, ada 30 siswa. Semuanya masuk? Saya absen dulu ya. Silakan dulu. Oke, good. Di hari pertama, alhamdulillah tidak ada yang bolos ya. Semuanya lengkap, 30 siswa. Nah, hari ini di pertemuan awal kita akan belajar mengenai teks ceramah. Ada yang tahu teks ceramah atau pernah mendengar ceramah itu apa? Ayo coba dijawab. Masa gak ada yang tahu ceramah, pernah mendengar? Oke, ceramah itu adalah orang memberikan pengetahuan atau ilmu kepada orang lain, dan itu biasanya dilakukan di khalayak ramai atau bisa menggunakan bantuan alat komunikasi seperti televisi, radio, ataupun internet. Pasti sudah pernah dengar kan ya? Sekarang ini, Ibu mau tanya. Sebelum kita lanjut, apakah menurut kalian antara ceramah, pidato, dan juga khotbah itu sama apa berbeda? Coba. Di sini ada ceramah, pidato, dan juga khotbah. Ada yang bisa membedakan apa itu ceramah, apa itu pidato, dan apa itu khotbah? Saya rasa di sini semuanya sudah pernah tahu ya ceramah itu bagaimana, pidato itu seperti apa, dan khotbah itu seperti apa. Oke, mari kita kupas lebih dalam lagi apa itu ceramah, apa itu pidato, dan apa itu khotbah. Nah, karena di sini jumlahnya 30, Ibu mau kalian membentuk kelompok, 3 kelompok. Jadi masing-masing satu kelompok itu ada 10 orang. Di sini Ibu punya teks naskah ceramah. Ibu akan bagikan, satu kelompok akan menerima 2 teks ya. Baik, Ibu bagikan. Oke. Sudah megang semua teksnya? Oke, sudah ya. Ceramah. Ceramah itu adalah kegiatan penyampaian pesan yang dimiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah pada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat atau khalayak ramai. Tapi di sini yang memberikan materi tentang ceramah harus orang yang berpengalaman di bidangnya. Tidak bisa dikatakan contoh begini. Jika ada orang yang berbicara atau kalian sedang ada di contoh misal di kantin ya. Nah, mereka sedang berbicara di kantin. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai ceramah karena ceramah itu dilakukan hanya oleh orang yang memang di bidangnya, yang memang mengetahui apa itu ceramah. Jadi tidak bisa sembarang memberikan atau ceramah itu pokoknya hanya dilakukan oleh orang yang ada di bidangnya saja. Nah, di sini ceramah itu memiliki perbedaan antara pidato dan juga khotbah.
Nah, perbedaannya di sini apa? Perbedaan antara ini, perbedaan antara ceramah, pidato dan juga khutbah. Kalau pidato ini kalau ada di istilah singkatnya, kalau kita secara singkat itu mengajak. Pidato itu biasanya berisi tentang ajakan. Nah, kalau khutbah ini biasanya berkaitan dengan agama. Biasanya di sini cowok-cowoknya pada sholat Jumat semua kan? Tentunya sudah sering mendengar khutbah yang disampaikan oleh imam masjid. Nah, itu namanya khutbah. Biasanya berkaitan dengan agama. Nah, jadi bisa membedakan antara ceramah, pidato dan juga khutbah. Nah, di sini ceramah itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri atau struktur. Nah, struktur ceramah di sini ada 3. Yang pertama itu ada isi. Maksud saya yang pertama itu ada pembuka. Pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka ini seperti biasa, isinya seperti salam pembuka, terus sang pemberi ceramah itu menyampaikan materi apa yang akan disampaikan, dan juga isinya berkenaan dengan apa yang akan disampaikan. Dan biasanya penutup itu ringkasan dari seluruh isi dari ceramah tadi. Itu ceramah. Nah, coba sekarang sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Ibu mau kalian baca dulu ya kertas yang Ibu kasih tadi. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membacanya. Dibaca dengan seksama. Setelah itu coba diskusikan dengan kelompok kalian. Apa ceramah itu apa menurut kalian masing-masing, dan bagaimana struktur dengan isinya, dan bagaimana caranya untuk membuat teks ceramah dengan baik. Silakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Oke, sudah selesai? Nah, di sini Ibu mau per kelompok nanti membuat, Ibu akan kasih tugas kalian mengerjakan, ditelaah kertas yang Ibu kasih tadi. Di situ kan ada teks ceramah, ada pidato, dan juga ada khutbah juga kan. Jadi Ibu minta tolong kalian pisahkan atau kalian bagikan yang mana ciri-ciri dari ceramah, yang mana ciri-ciri dari pidato, dan juga yang mana ciri-ciri dari khutbah. Nah, setelah itu kalian akan membuat teks ceramah sendiri. Lalu masing-masing kelompok, perwakilan kelompok 3 orang saja untuk menyampaikan teks ceramahnya yang sudah dibuat tadi ya. Nah, bagaimana setelah kalian membaca teksnya? Sudah lebih paham kan? Apa itu ceramah, apa itu pidato, dan apa itu khutbah. Di sini Ibu punya contoh video ceramah dan juga pidato. Ibu akan memutar, tolong perhatikan dengan seksama ya, karena speakernya juga terbatas. Sini saya akan memutarkan video yang pertama kali, itu video tentang ceramah. Dimana ceramah di sini, video ceramah di sini itu disampaikan oleh orang yang sudah berpengalaman, dan saya kira kalian sudah tahu semua. Di sini saya akan putar video siapa? Coba tebak. Itu cukup terkenal loh, yang suka memberikan ceramah-ceramah
Dan itu juga disukai sama anak-anak muda sekarang. Coba ditebak siapa? Ya, betul sekali. UAS atau Ustadz Abdus Somad. Coba diperhatikan. Saya akan mutar. Terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun nggak semua nerima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah jam 4:30, sekarang sudah jam 5:30 artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik, karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Oke, bagaimana? Bagus kan ya? Ceramah beliau sudah masuk ke dalam kriteria atau sudah terstruktur menurut teks ceramah yang ada. Sudah terstruktur, sudah masuk ke dalam ciri-ciri juga ya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan memutarkan video orang yang berpidato. Di sini Ibu akan memutar video. Coba kalian perhatikan ya. Perhatikan dengan sesama. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Sudah masuk ke dalam kriteria orang berpidato apa belum? Jadi sudah bisa membedakan ya antara ceramah dan juga pidato. Nah, di sini kenapa saya tidak memutar video tentang khutbah? Karena saya rasa kalian semua sudah tahu. Apalagi yang cowok-cowok ya. Karena khutbah ini sudah sangat-sangat selalu disampaikan di masjid oleh imam-imam masjid. Oke. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi, dan tolong jika tidak ada yang mengerti, coba tanyakan. Mungkin tidak ada yang paham atau kurang mengerti atau kurang jelas, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada. Oke, berarti saya anggap paham semua ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan,